Bab 10 yang berjudul Hubungan. Sejak dari awal ada pertanyaan khusus yang selalu mengganggu pikiran manusia mengenai harapan tujuan utamanya, yaitu saat bicara soal hubungan. Bisakah ia mendapatkan kebahagiaan maksimal dan tetap menjaga kesedihan menjauh dari kehidupan atas hubungannya? Apa semua hubunganmu telah memberimu kepuasan yang lengkap atau kebahagiaan yang hakiki dan sejati? Hidup kita ini berdasarkan pada sebuah hubungan. Keamanan kita juga berdasarkan pada hubungan. Hubungan adalah sebagai landasan dasar dari kebahagiaan dalam hidup manusia. Lalu, kenapa kita dapat mengalami kedukaan saat menjalani hubungan? Dan kenapa pergulatan terlahir dari sebuah hubungan? Pernahkah kita sadari akan hal itu? Saat ada orang yang tidak menerima karyanya, atau orang percaya pada orang yang lainnya dan berusaha melakukan perubahan pada hal itu, maka lahirlah pergulatan di dalam diri. Dengan kata lain, semakin ada yang menolak, maka semakin besar pergolakannya. Sedangkan bagi yang lain dapat menerimanya, maka semakin mudahlah ia meraih kebahagiaannya. Bukankah itu kebenarannya? Kalau saja manusia mau menahan dan menguasai keinginannya, menganalisa pikirannya, dan bukannya berusaha untuk mengubah orang lain, tapi lebih mencoba untuk mengubah dirinya sendiri. Maka untuk mencapai kepuasan dalam hubungan itu, apa tugas yang sulit? Dengan kata lain, bukankah menerima adalah kebenaran sejati dari sebuah hubungan? Indahkah itu? Dua orang yang semakin dekat berusaha membentuk ikatan dan peraturan untuk yang lain, maka ia merasa pasti akan hubungannya. Kalau kita terlalu memikirkan setiap hubungan, kita akan segera menyadari bahwa sumber dari semua itu adalah batasan yang kita buat untuk yang lainnya. Dan meski tanpa sengaja, ada orang lain yang tidak sengaja menginjak batasan itu, maka pada saat itu pikiran dan hati kita akan penuh dengan kemarahan. Apa sebenarnya bentuk asli dari batasan itu? Pernahkah kita memikirkan itu? Dengan menunjukkan batasan itu, kita tidak membiarkan orang lain menentukan keputusannya sendiri. Kita memaksakan keputusan kita kepada orang lain. Dengan kata lain, kita menolak kebebasan yang dimiliki orang lain. Dan saat sebuah kebebasan ditolak, pikiran dan hatinya akan penuh dengan penderitaan dan
saat dia akan menghancurkan batasan itu, hati kita akan penuh dengan kemurkaan. Bukankah itu yang selalu terjadi? Tapi kalau semua orang menghargai kebebasan orang lain, maka setiap batasan dan peraturan yang ada akan hilang. Dengan kata lain, seperti juga kesepakatan adalah tubuh dari sebuah hubungan. Bukankah kebebasan adalah jiwa dari sebuah hubungan? Hayatilah itu. Landasan dari semua hubungan manusia adalah harapan. Seorang suami yang bisa mengisi kehidupan dengan kemakmuran dan keceriaan. Seorang istri yang selalu setia dan berdedikasi. Kemudian ada anak yang harus selalu patuh dan juga menurut. Setiap manusia secara pribadi biasanya mencintai pasangan yang sesuai dengan harapannya. Namun takdir kadangkala menentukan lain dari harapan. Tapi memang harapan sudah pula ditakdirkan untuk dilanggar. Kenapa? Karena harapan biasanya berasal dari pikiran manusia. Tidak ada lagi manusia-manusia yang belajar dari harapan-harapan itu. Selain dari semua harapan-harapan yang harus mereka kejar dan penuhi. Sedangkan tidak satupun manusia dapat memenuhi harapan orang lain. Dan itulah yang menjadi akar dari sebuah konflik. Sebuah hubungan pun berubah menjadi sebuah konflik kalau manusia berhenti membangun hubungan mereka berdasarkan harapan, dan mereka mau menerima hubungan dengan apa adanya. Bukankah hidup ini akan lebih ringan, damai, dan bahagia? Apakah itu sulit? Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga video-video Sahabat Peduli GMP selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk semuanya ya, tentang kalam-kalam abang kita dari Yaskum Indonesia dan Rasi. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe ya, ditunggu loh. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke? Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.